Ya, pelajaran hari ini masih di tema 5 ya, tema 5 subtema 1, pembelajaran 3 di halaman 12 menemukan pokok-pokok informasi dari teks tulisan tentang keadaan cuaca. Nah, sebuah teks tulisan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalian tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu baris dari sebuah teks yang menjorok ke dalam ya. Nah, dilihat itu di halaman 12 di kotak abu-abu itu ada teks ya, judulnya keadaan cuaca di Indonesia. Nah, setiap teks yang barisnya itu menjorok ke dalam itu dimulai dengan paragraf ya. Mulainya paragraf dari kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, yang paragraf pertama itu berarti diawali dari setiap hari. Nah, diakhiri dengan kata kondisi awan, kalimat kondisi awan. Nah, itu ada paragraf 1. Nah, paragraf keduanya baris yang menjorok ke dalam, yang kedua itu yang di bawahnya, yang diawali kata perubahan unsur cuaca ya, dan diakhiri dengan kalimat keadaan cuaca yang awalnya berawan berubah menjadi hujan. Itu ya. Paragraf ketiga. Awali kalimat apa? Siapa yang tahu paragraf ketiga dengan kalimat apa? Pokok. Saat cuaca panas atau cerah. Suara apa terdengar nggak? Suara apa terdengar? Dengeran ya. Nah, paragraf ketiga itu diawali dengan kalimat saat cuaca panas atau cerah, apa yang kamu rasakan? Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempatnya yang saat cuaca berawan, sejuk atau berangin, apa yang kamu rasakan? Nah, itu adalah paragraf keempat. Nah, jadi setiap baris sebuah teks yang menjorok ke dalam, yang agak ke dalam masuk, nah itu disebut paragraf ya. Berarti di teks tersebut ada berapa paragraf? 4 paragraf sahih ya. Jadi sebuah teks tulisan terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, setiap paragraf mengandung minimal satu pokok informasi ya. Jadi setiap paragraf mengandung minimal satu pokok informasi. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari satu pokok informasi dan sisanya itu adalah kalimat penjelas ya. Ada kalimat pokok, ada kalimat penjelas. Kalau misalnya kita lihat di buku ya, di satu paragraf itu kan bacaannya panjang ya, lumayan panjang. Nah, di bacaan yang panjang itu intinya itu hanya satu ya. Sisanya itu adalah sebuah penjelasan dari kalimat inti tersebut. Nah, contoh coba dilihat di halaman 12 yang teks nomor 1 ya. Setiap hari ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Keadaan cuaca yang dapat kita rasakan di Indonesia antara lain cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca sejuk, dan cuaca berangin. Cuaca cerah. Keadaan cuaca tersebut berganti-ganti dipengaruhi oleh unsur cuaca. Unsur cuaca, unsur itu apa sih? Unsur itu yang ada di dalam cuaca tersebut ya. Kandungan yang ada di cuaca tersebut. Nah, di dalam unsur cuaca itu terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan ya, kondisi awan. Nah, itu ya, itu satu paragraf Bapak baca tadi ya.
Nah, sekarang kita cari mana nih yang merupakan kalimat inti atau bisa jadi inti satu pokok informasi, mana kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Nah, Bapak kasih bocoran ya. Bagaimana cara mencari sebuah pokok informasi ya? Nah, pokok informasi bisa kita cari ya, karena dia itu bisa terletak di awal, di tengah maupun di akhir suatu paragraf. Nah, kita cek dulu deh kalimat pertama ya, awal dari sebuah paragraf. Satu, setiap hari ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Nah, ini kalimat yang pertama ini merupakan suatu pokok informasi. Pokok informasinya adalah, jadi setiap hari itu ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Nah, setelahnya itu adalah penjelasannya, cuaca apa aja itu. Ya, ada cuaca cerah, ada cuaca panas, cuaca bawang, dan cuaca lainnya. Paham, Tom? Insya Allah. Jadi seperti itu, untuk menemukan pokok paragraf yaitu kita baca dulu di kalimat, biasanya itu ada di awal kalimat suatu paragraf maupun di akhir kalimat, seperti itu. Nah, jadi untuk mencari pokok sebuah paragraf, kalian harus membaca dulu paragraf tersebut ya. Kalau misalnya ditanya, temukan kalimat pokok dari paragraf berikut. Nah, kalian nggak bisa langsung cari, tapi kalian harus baca dulu ya. Mana nih yang merupakan kalimat pokok dan mana yang merupakan sebuah penjelasan. Itu harus kalian bisa pisahkan ya. Tapi kebanyakan kalimat pokok itu terdapat di awal paragraf kalimat pertama ya. Jadi dikasih tahu dulu intinya, setelah itu baru dijelaskan. Nah, paham, Tom? Fahim, insyaallah. Nah, paham, insyaallah. Nah, tadi di halaman 12 sebuah teks ada 4 paragraf ya. Nah, sekarang tugasnya adalah di muatan bahasa Indonesia, carilah informasi pokok dari setiap paragraf. Karena di situ ada 4 paragraf, berarti tulis 4 kalimat atau informasi pokok dari teks tersebut. Nah, itu ada di halaman 13 ya, soalnya. Paling atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teks keadaan cuaca di Indonesia. Nomor 1, yang kamu catat yang sudah dibacakan. Nomor 2, apa yang keadaan cuaca suatu daerah. Nah, itu berarti ada 2 soal dikerjakan tadi ya. Pertama itu mencari informasi di setiap paragrafnya. Nomor 2, apa yang memengaruhi keadaan cuaca suatu daerah. Sudah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, jadi itu tematik untuk hari ini, karena hari ini hari Rabu, ada banyak ya pelajarannya, ada bahasa Inggris, ada tema, ada dunia, ada tahfiz juga. Jadi dari tematik tidak usah banyak-banyak. Ya. Hamzah. Ya, Jidan. Di nomor 1 informasinya apa yang harus kamu catat dari teks sudah dibacakan ya, Pak? Ya, betul. Cari informasi dari teks yang tadi ya. Itu kan ada 4 paragraf, berarti cari setiap paragrafnya minimal 1 informasi. Berarti ada 4 ya, 4 informasi yang harus kalian tulis di buku tulis. Ada lagi? Ya. Tidak ada. Ibrahim, udah paham? Ibrahim? Saya udah paham. Ya, kalau sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sadaqah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama ta'ala. Ini boleh
Kenapa? Pak ini boleh nulis di buku tulis nggak? Iya, di buku tulis saja biar rapih. Kalau di buku paket nggak muat itu ya. Sudah ada lagi nggak? Sebelum buka tutup nih dengan salam. Ya, tidak ada. Assalamualaikum Ya udah saya live aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aku live ya.